Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5. Pada video ini kita akan membahas praktikum IPA di SD tentang pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan kacang merah. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang merah. Tumbuhan ini dikenal sebagai tanaman yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dan pasti. Dari proses ini, efisiensi dalam proses budidaya dan peningkatan kadar unsur hara di dalam tanaman kacang merah dapat kita amati. Dalam pengamatan kita kali ini, kita akan melakukan proses penanaman dua media tanam alternatif untuk kemudian dibandingkan dan kita lihat proses pertumbuhan mana yang lebih baik. Apakah menggunakan media tanah atau media kapas? Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan proses ini adalah toples, air, tanah, kapas, dan biji kacang merah. Yang pertama, kita akan menaburkan biji kacang merah pada media tanah. Langkah-langkah yang akan kita lakukan sebagai berikut. Masukkan tanah ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Lalu, isilah air ke dalam wadah tersebut dan atur posisi biji kacang merah pada media tanam tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan proses dengan media kapas sebagai bahan utama. Berikut adalah beberapa step yang akan kita ambil. Pertama, masukkan kapas ke dalam air. Susun kapas tersebut ke dalam toples. Lalu, masukkan biji kacang merah dengan rapi. Dari proses tersebut, kita simpan dua media pada tempat yang terkena paparan sinar matahari yang stabil dan juga aman. Kita lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang merah selama 7 hari. Pada hari pertama, terlihat pada media tanah, biji mulai terbelah, batang mulai tampak, dan pertumbuhan merata. Sedangkan pada media kapas, terlihat bahwa biji mulai terbelah dan nampak batang hanya beberapa saja. Pada hari kedua, terlihat pada media tanah batang memanjang dan tumbuh akar, sedangkan pada media kapas terlihat bahwa mulai tumbuh batang dan akar tetapi tidak keseluruhan. Pada hari ketiga, terlihat pada media tanah batang memanjang mencapai 1,5 cm dan tumbuh akar yang lebat, kulit pada biji mulai lepas. Sedangkan pada media kapas terlihat bahwa batang mulai panjang, akar mulai lebat dan sebagian masih dalam proses pertumbuhan batang. Pada hari keempat, terlihat pada media tanah batang semakin panjang, tumbuh akar yang lebat dan muncul beberapa daun muda. Sedangkan pada media kapas, terlihat bahwa batang dan akar mulai panjang dan beberapa biji mulai ada daun tetapi tidak semuanya. Di hari kelima, pada media tanah, batang tumbuh semakin panjang hingga mencapai 2,5 cm. Daun majemuk juga bertambah banyak dan semakin lebar. Sedangkan pada media kapas, pertumbuhan tidak merata, namun beberapa sudah nampak helai daun yang masih mengantuk. Pada hari ke-6, pada media tanah, batang tumbuh semakin panjang hingga mencapai 4 cm dan tampak kokoh. Daun semakin lebar dan segar. Sedangkan pada media kapas, batang mulai tinggi dan daun mulai melebar. Di hari ke-7, pada media tanah, batang tumbuh semakin panjang hingga mencapai 6 cm dan daun semakin lebat. Akar sudah menyebar luas di tanah. Dan pada media kapas, batang mulai tinggi dan daun mulai lebat. Kesimpulan dari pengamatan kami bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selain itu, media tanam dan perawatan terhadap tumbuhan juga sangat penting agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.